Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tempat di mana orang punya mimpi dan ambisi besar, bukan cuma belajar soal untung dan rugi, tapi juga melatih nyali, mental dan strategi. Di sini, tempat orang-orang yang punya visi setajam pedang. So, selamat datang di arena juang. Halo semua, selamat datang di segmen diskusi kita hari ini. Topik kita sangat menarik ya kali ini, teknologi dan perilaku organisasi di era digital. Bersama saya sudah hadir dua narasumber di sini. Yang pertama ada Bang Cahyo sebagai manajer HR yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia organisasi, dan juga ada Bang Dika sebagai karyawan muda yang aktif mendorong transformasi digital di tempat kerjanya. Halo, senang bisa berada di sini. Oke, langsung saja ya. Saya mau tanya ke Bang Cahyo dulu, bagaimana sih Bang Cahyo pengaruh teknologi terhadap perilaku organisasi saat ini? Wah, besar sekali pengaruhnya, Dian. Komunikasi antar divisi itu formal, lambat dan sangat hierarkis gitu. Sekarang dengan aplikasi seperti Slack, Microsoft Group dan bahkan WhatsApp itu bisa terhubung dalam hitungan detik. Ini mempengaruhi cara kita berkoordinasi, mengambil keputusan, sampai cara kita membangun budaya kerja. Setuju banget sih Mas Adian. Bahkan kadang budaya histeris itu mulai dari lentur karena teknologi membuat semua orang bisa berbicara di suatu ruang digital yang sama. Atasan dan bawahan berdiskusi lebih dari terbuka, tapi ya ada tantangannya juga ya. Nah, tantangan apa tuh Bang Dika? Ya contohnya karena semua serba cepat, ekspektasi juga jadi tinggi. Dulu email dibalas dalam suatu hari itu wajar, dalam 1 jam aja dianggap slow respon. Ada tekanan mental juga. Ya betul. Perubahan perilaku ini harus diantisipasi organisasi. Kami dari HR bahkan mulai membicarakan digital tentang working policy, semacam batasan jam kerja digital supaya karyawan nggak burn out. Menarik juga ya. Jadi teknologi itu bisa mempercepat kerja, tapi juga bisa meningkatkan stres juga. Ya, tergantung bagaimana organisasi mengelola perubahan perilaku akibat teknologi itu sendiri. Jangan cuma adopsi teknologinya, tapi budayanya juga harus disesuaikan. Nah, terus kalau untuk soal budaya kerja, apa perubahan yang paling terasa di era digital ini? Ya menurut saya banyak kolaborasi meningkat karena sekarang semua bisa berkontribusi lewat platform digital. Tapi sisi lain budaya silaturahmi atau komunikasi personal jadi berkurang. Meeting banyak yang virtual, jadi chemistry tim kadang-kadang kurang terasa. Makanya banyak organisasi mulai pakai hybrid approach. Teknologi tetap dipakai untuk efisiensi, tapi interaksi manusia tetap dijaga lewat gathering, mentoring offline dan semacamnya. Berarti kuncinya adalah keseimbangan ya? Betul, teknologi adalah alat, tapi perilaku manusianya tetap yang menentukan apakah alat itu membawa manfaat atau justru sebaliknya. Baik, terakhir sebelum kita tutup, saya ingin satu kalimat refleksi dari masing-masing kalian. Apa yang harus jadi fokus organisasi di era teknologi ini? Fokus ke adaptasi perilaku teknologi akan terus berubah, tapi kalau orang fleksibel dan terbuka, organisasi bisa survive. Saya setuju. Empati dan komunikasi teknologi jangan sampai bikin kita kehilangan manusiawi dalam organisasi. Oke, luar biasa diskusi kita kali ini.
Terima kasih kepada Bang Cahyo dan Bang Dika yang sudah menyempatkan hadir untuk diskusi kita pada hari ini. Semoga menjadi manfaat, terutama buat teman-teman nonton di live streaming. Jadi lebih paham bagaimana teknologi dan perilaku organisasi saling bisa mempengaruhi. Sampai jumpa.